Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya lanjutkan diskusi dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Irmawan, yang saat ini terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari kota Banda Aceh. Pak Irmawan, kita lanjutkan diskusi kita. Pak, ini kan kita punya namanya SNI ya Pak ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan pemenuhan standarisasi termasuk bangunan, harusnya kan proses audit teknis itu bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan pengawasan. Hal-hal seperti ini Pak, di lapangan biasanya suka terjadi main-main mata Pak dengan dinas terkait di daerah. Apa yang bisa Bapak sampaikan agar pengawasan itu tidak menjadi sebuah kecolongan yang terbudaya Pak? Ya, pertama saya pikir kejadian ini kan menjadi pembelajaran besar bagi kita, Mas. Ini menjadi guru yang besar bagi kita, Ya. kan sehingga ke depan ini sehingga para pejabat-pejabat kita, kemudian para pemilik pondok pesantren tidak akan abai dalam hal-hal yang seperti ini. Karena seharusnya untuk mendirikan sebuah bangunan itu secara aturan kan harus ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Nah, ketika dikeluarkan izin mendirikan bangunan ini, dalam kesempatan inilah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan mengawasi kualitas bangunan tersebut. Jadi selama ini kan kita juga tidak tahu apakah semua bangunan pondok pesantren ini dia mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah. Jadi susahnya kita di situ, Mas. Ketika ada misalnya pondok pesantren akan mendirikan bangunan tanpa mengajukan izin mendirikan bangunan dari pemerintah, sehingga pemerintah pun tidak bisa melakukan pengawasan. Tetapi seharusnya memang pemerintah ketika ada berdiri sebuah bangunan di sebuah daerah, seharusnya pemerintah itu harus tanggap. Dia harus mendatangi, harus mempertanyakan apakah bangunan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, yaitu terkait dengan izin mendirikan bangunan. Ketika izinnya dikeluarkan oleh pemerintah, tentu pemerintah akan melekat untuk mengawasi kualitas pembangunan tersebut. Saya pikir begitu, Mas. Iya, masalahnya Pak, ketika bangunan itu tidak memiliki izin, dinas terkait mendatangi pembangunan, bukannya membantu melakukan pengawasan agar sesuai dengan standar, tapi banyak juga yang bermain mata minta uang agar izin bisa keluar. Tapi izin keluar nggak jaminan bangunan sesuai standar, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, ini kan kembali kepada oknumnya sebenarnya. Dan hal-hal ini yang harus ditertibkan oleh pemerintah sebenarnya, Mas. Jadi oknum-oknum seperti ini yang harus diberikan tidaan, harus diberikan sanksi yang keras. Nah, karena kan kalau tidak ada proses memberikan sanksi kepada orang-orang seperti ini, kepada oknum seperti ini yang membuat kualitas bangun ini tidak bisa terjaga dengan baik. Maka oleh karena itu kita berharap ke depan ini kita jadikan sebagai pembelajaran kita. Setiap bangunan itu harus diawasi oleh pemerintah dan harus dikawal ketat sehingga tidak terjadi main mata antara pengurus izin dengan pemilik pondok-pondok atau pemilik bangunan tersebut. Ya. Pak Irmawan, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya efektivitas sinergi antara komisi Anda dengan kementerian mitra Anda, ada Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian dalam hal ini juga Kementerian Agama ya, di bawah Komisi 5 ya Pak ya? Oh, Komisi 8 ya? Enggak, kalau kita dari Komisi 5 hanya terkait dengan infrastrukturnya Infrastruktur ya Pak. Ya. Iya. Silakan Pak. Kalau Kementerian Agama saya pikir itu di bawah mitra 8 ya Pak. 8 Pak. Ya. Jadi kita di Komisi 5 ini bermitra dengan Kementerian PUPR kan terkait dengan infrastruktur. Iya. Bagaimana sinerginya selama ini? Apakah cukup efektif Pak? Paling tidak ketika sering melakukan komunikasi, RDP, hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya bisa kita antisipasi Pak? Ya, selama ini kan kita sering melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Pak. Karena kita di Komisi 5, kita kan hanya cenderung mengawasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN. Nah, sementara bangunan-bangun ini kan lebih ke daerah sebenarnya, Pak. Maka domainnya ini sebenarnya domain pemerintah daerah. Katakanlah pembangunan pondok pesantren yang Al-Ghazini itu kan adanya di Kabupaten Sidoarjo. Iya. Ini barangkali karena bukan bangunan pemerintah pusat anggarannya, sehingga pengawasannya pun mungkin luput dari pemerintah pusat, dan ini seharusnya memang diawasi oleh pemerintah daerah karena lokasinya ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi saya pikir begitu Pak, karena tidak semua bangunan itu harus diawasi oleh pemerintahan PUPR misalnya sebagai mitra kami. Selama ini kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai mitra kita, hanya bisa mengawasi kegiatan-kegiatan bangunan-bangunan yang bersumber dari APBN. Itu sebagai mitra kita, Pak.
Tetapi kalau terkait dengan pembangunan pondok-pondok pesantren, ini kembali lagi koordinasinya dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ya, mungkin setidaknya setelah ini Komisi 5 bisa Saya pikir seperti itu, Mas. melakukan, ya, mungkin setidaknya setelah ini Pak, Komisi 5 juga bisa mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, Pak. Ya, saya pikir bisa Pak, karena ini kan nanti ya setelah ini kita akan melakukan kita akan raker dengan Kementerian PUPR, akan khusus kita bahas terkait dengan kejadian bencana yang di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, Mas. Ya, baik. Pak Irmawan dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Kita sudah menyiapkan ini terkait dengan pokok pengaturan perizinan bangunan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Mari kita simak sama-sama. Ada pokok pengaturan PP nomor 16 tahun 2021, di mana perizinan bangunan yaitu mengganti IMB dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung dan berfokus pada penilaian kelayakan teknis bangunan gedung. Nah, ini menarik ini soal kelayakan teknis. Selanjutnya, penyelenggaraan bangunan gedung mengatur persyaratan umum, fungsi bangunan dan klasifikasi bangunan gedung. Kemudian mencakup juga standar teknis, yaitu menetapkan standar teknis yang berlaku untuk bangunan gedung, termasuk persyaratan untuk fasilitas evakuasi seperti tangga, penyelamatan, dan koridor. Penyelenggaraan bangunan gedung mengatur persyaratan umum. Selanjutnya, pokok pengaturan PP nomor 16 ini mengatur aspek keamanan, yaitu menjelaskan tentang ketentuan teknis terkait struktur bangunan, termasuk ketentuan mengenai kekuatan beton yang diperkenankan. Nah, ini sangat penting karena seperti yang disampaikan oleh pakar struktur tadi, Pak Muji Irmawan, ini salah satu penyebabnya adalah kekuatan beton yang tidak maksimal sehingga menyebabkan ambruknya bangunan. Dan data terakhir yang bisa kami olah dari PP nomor 16 tahun 2021 yaitu terkait dengan reformasi birokrasi. Peraturan ini bertujuan mempermudah investasi pembangunan dan mereformasi birokrasi perizinan bangunan. Nah, ini penting sekali untuk Pak Irmawan komentari. Reformasi birokrasi bukan berarti kemudian melakukan bypass terhadap aturan-aturan hanya untuk mempermudah perizinan bangunan. Pak Irmawan, apa komentar Anda, Pak? Ya, saya pikir kan ini kan sudah jelas ini, Mas. Kan ini sudah diatur semua sebenarnya ini kan terkait dengan bangunan ini. Tapi yang selama ini barangkali kan pemerintah belum maksimal untuk melaksanakan regulasi yang sudah dibuat ini. Ya. Maka oleh karena itu kita berharap ke depannya ini kan semua aturan-aturan yang sudah yang sudah dibuat ini agar sama-sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bekerjasama untuk melaksanakan agar aturan ini dapat diterapkan dengan baik. Saya pikir kalau sesuai dengan aturan ini sudah dipenuhi oleh pemerintah maupun oleh pendiri pondok pesantren, saya pikir kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, Pak. Karena ini sudah diatur detail ini, baik di undang-undang maupun di PP ini.